Halo Sobat Spoiler, selamat datang di Obat Tidur. Tak lupa juga, Mimin selalu mendoakan semoga urusan kita dipermudah. Bagaimana rasanya jika kita menjadi manusia terakhir yang ada di bumi, sedangkan manusia lainnya telah menjadi zombie? Sepi, sunyi, stres, gila, itulah yang dia rasakan. Pada kali ini, di bumi ini, Mimin telah merangkum film berjudul I Am Legend, mengisahkan tentang petualangan seorang dalam bertahan hidup setelah kiamat zombie. Tak hanya itu, orang tersebut diceritakan terus berusaha mencari vaksin namun selalu gagal, yang akhirnya membuat dirinya semakin tabah, sabar, dan strong stres tak tertolong. Tak usah berlama-lama lagi, pasang kuda-kuda tetaplah bernapas dan inilah saya Legenda. Film bermula dengan diwawancarainya seorang dokter bernama Kripin, di mana ia menggemparkan dunia dengan temuannya suatu obat yang mampu menyembuhkan kanker. 3 tahun kemudian, kita diperlihatkan oleh sunyinya sebuah kota, di mana kota tersebut tak ada tanda kehidupan, tak terurus, kacau berantakan, dan tak ada anak muda yang lalu lalang di zebra cross. Kala itu, kita diperkenalkan dengan seorang bernama Ronville yang tengah mengelilingi kota dengan anjingnya. Tak lama kemudian, Ronville dikejutkan oleh sekawanan rusa. Ia pun segera mengejarnya dan mencoba membidik rusa tersebut untuk dijadikan makan malam. Namun ia pun gagal karena belum rezeki kalimah. Lantas, Ronville berjalan kaki untuk memburu rusa tersebut. Saat ia membidik rusa, seekor singa menerkam rusa tersebut. Hingga akhirnya jam alarmnya berbunyi yang menandakan hari telah sore dan ia harus segera pulang. Setelah sampai di rumah, Ronville menuangkan cairan agar tidak terdeteksi oleh para zombie. Di sore itu, Will pun membuat makanan untuk dirinya dan anjingnya sambil menonton televisi. Saat tengah mandikan anjingnya, jam alarm di lengannya kembali berbunyi yang menandakan matahari akan tenggelam. Lantas, Will segera melapisi seluruh jendela dan pintu di rumahnya menggunakan besi. Setelah itu, Will tertidur di sebuah bak dengan anjingnya. Ia pun bermimpi saat dimana dunia masih baik-baik saja. Terlihat Will tengah menjemput istri dan anaknya karena ia mengetahui seluruh kota akan dikarantina. Tak membiarkan keluarganya terkurung, ia segera membawanya keluar kota. Hal itu dilakukan karena obat penyembuh kanker temuan Dr. Kripin telah berevolusi menjadi virus mematikan yang dapat menular dari kontak langsung. Sesampainya di pelabuhan, terlihat ratusan orang tengah berusaha keluar dari kota tersebut. Sebelum melewati pembatas, mereka diperiksa untuk memastikan bahwa orang yang terinfeksi tak boleh keluar dari kota. Lanjut, Ronville yang ternyata seorang kolonel membawa keluarganya ke helikopter untuk dibawa keluar kota. Terlihat sang anak pun menitipkan anjing tersebut kepadanya karena Ronville memilih untuk tetap di sana dan mencari penawar dari virus tersebut. Namun ternyata jembatan pun diledakkan oleh pemerintah untuk memblokir kota tersebut karena virus telah menyebar di seluruh kota. Dari kejauhan, Ronville melihat beberapa orang stres yang menyerang helikopter, hingga akhirnya helikopter tersebut oleng dan menabrak keluarganya. Di pagi hari, Will terbangun dari tidurnya. Seperti biasa, Will pun mengawali paginya dengan berolahraga. Setelah itu, ia segera ke laboratoriumnya yang ada di bawah tanah. Bisa kita tebak, Will juga merupakan seorang ilmuwan yang tengah mencari vaksin dari virus tersebut. Terlihat, Will menangkap puluhan tikus yang telah menjadi zombie tentunya untuk menjadi bahan percobaan. Tak lupa juga, Will selalu merekam penelitian tersebut untuk didokumentasikan. Dari sekian banyaknya formula yang diberikan kepada tikus, ia pun menemukan salah satu tikus dengan formula 391 mengalami perubahan, di mana pupil matanya terlihat dan tidak menunjukkan sifat agresif seperti tikus yang telah terinfeksi. Akan hal itu, Ronville segera mengambil beberapa perlengkapan untuk menangkap salah satu zombie agar bisa melakukan percobaan kepada manusia. Will pun menyempatkan diri untuk mengunjungi toko buku. Terlihat Will berbicara dengan patung tersebut seolah-olah mereka manusia biasa. Hal itu menandakan bahwa Will ini mengalami tekanan batin atas kesendiriannya selama ini, sehingga dirinya sampai memasang patung tersebut untuk mengatasi kesendiriannya dan menghidupkan suasana. Bahkan ia juga memasang patung wanita
yang seolah-olah memperhatikannya dan Will merasa baper dengan wanita tersebut. Singkat cerita, Will memasuki suatu apartemen untuk mencari zombie. Namun, ia tak menemukan apapun, kecuali beberapa makanan yang bisa dibawa untuk persediaannya. Lalu kemudian, Will pun kembali melakukan kegiatannya sehari-hari, yaitu melakukan siaran di radio. Di siaran tersebut, Will berkata jika ada yang selamat maka datanglah ke pelabuhan, karena Ronville selalu menunggunya di sana. Setelah menunggu di pelabuhan, Will pun bermain golf dan melihat seekor rusa. Lantas, ia dan anjingnya segera mengejar rusa tersebut, hingga sang anjing masuk ke dalam bangunan. Hal itu pun membuat Ronville sangat panik karena di dalam sana mungkin terdapat zombie. Tak ingin kehilangan teman satu-satunya, Ronville pun nekat memasuki gedung tersebut. Keringatnya bercucuran dan nafas mulai ngos-ngosan karena sangat tegang. Saat mencari anjingnya, Will melihat darah dan bangkai dari seekor rusa. Lalu tiba-tiba, Ronville menutup senternya dan segera mundur. Lalu singkat cerita, ia berhasil menemukan sang anjing. Namun saat menengok, ia dikejutkan oleh salah satu zombie. Ronville pun berhasil menembaknya, akan tetapi keberadaannya diketahui oleh seluruh zombie. Lantas ia segera berlari untuk keluar gedung. Zombie itu pun kesakitan karena sinar UV dapat membunuh mereka. Lalu kemudian Ronville segera membuat jebakan untuk menangkap salah satu zombie. Di sana, ia mengambil darahnya yang akan digunakan untuk memancing zombie tersebut. Hal itu pun membuat seorang zombie terlihat sangat marah kepada Ronville. Sesampai di rumah, ia membius zombie tersebut agar tidak terlalu agresif. Di sana, Ronville akan menyuntikkan formula 391 yang berhasil menyembuhkan seekor tikus. Setelah disuntikan, nafas yang tadinya terengah-engah mulai normal dan suhu tubuhnya terus menurun. Namun ternyata zombie tersebut kejang-kejang dan detak jantungnya terhenti. Lantas, Ronville pun menyuntikkan virus tersebut agar ia tidak meninggal. Hal itu pun membuat Ronville stres dan semakin prestasi. Di sana, ia merekam percobaan tersebut dan menyatakan kalau belum ada formula yang berhasil. Setelah itu, Ronville membuat rekaman bahwa dirinya kebal terhadap penularan virus tersebut. Keesokan harinya, setelah terbangun, ia melakukan aktivitas seperti biasa. Saat di jalan pulang, ia melihat boneka yang ada di depan toko buku berpindah di sana. Ronville sangat terkejut karena benda mati tersebut tak mungkin bergerak. Di sana, ia berteriak-teriak kepada boneka tersebut dan membredelnya. Lalu kemudian, ia mendekati boneka tersebut. Hal itu pun menandakan bahwa saking stresnya si Ronville, ia lupa kalau ia sendiri memasang jebakan di sana. Di sore hari, ia pun terbangun dari pingsannya dan matahari akan segera terbenam. Terlihat, Ronville segera memotong tali yang mengikatnya. Namun saat jatuh, kakinya tertusuk oleh pisau yang ia pegang. Hal itu pun membuat Ronville kesakitan hingga ia berteriak tentunya. Lalu sambil menahan sakit, ia segera mendekati mobilnya. Namun, sekawanan anjing pun datang mendekati mereka. Karena kala itu, sinar matahari akan terhalangi oleh bangunan. Dengan menahan rasa sakitnya, Ronville pun segera berdiri untuk segera ke mobil. Saat seekor anjing menerkamnya, sang anjing miliknya menghalau zombie tersebut. Terlihat pistol miliknya terlempar saat akan menyelamatkan anjingnya, karena ia diterkam oleh anjing zombie. Namun sang anjing kembali menyelamatkannya dan Ronville mengambil pistol untuk membunuh anjing zombie. Rupanya anjing miliknya telah tergigit oleh anjing yang terinfeksi. Setelah ia sampai di rumah, Ronville berniat menyuntikkan formula 391 untuk menyelamatkan anjingnya. Namun ia berpikir hal tersebut hanya akan membuat anjingnya kejang-kejang. Terlihat, Ronville memeluk anjingnya sambil menyanyikan sebuah lagu. Dengan menahan sedihnya, Ronville mencekik teman satu-satunya hingga tewas. Lalu kemudian, ia segera menguburnya. Ia pun semakin stres, frustasi, tak tahu harus berbuat apa. Bahkan saking gilanya, ia mengajak patung untuk berbicara.
Alhasil, Ronville pun memutuskan untuk menyudahi ceritanya. Di sana, ia dengan nekat menabrak sekawanan zombie dengan mobilnya. Para zombie itu pun terus berdatangan untuk menyerang mobil, hingga akhirnya mobil itu pun berhasil untuk digulingkan. Saat ia akan digarut salah satu zombie, muncullah suatu cahaya yang sangat terang datang menyelamatkannya. Terlihat Ronville pun dibawa menggunakan mobil mereka. Saat penglihatannya kabur, Ronville pun memberitahu alamatnya. Ia juga berkata untuk menunggu matahari terbit sebelum ke sana, agar jejak mereka tak diikuti oleh para zombie. Setelah pagi tiba, Ronville pun terbangun di rumahnya dan melihat bahwa luka di kakinya telah diobati. Saat ia ke dapur, Ronville bertemu dengan seorang bernama Anna dan anaknya bernama Ethan. Di sana, Anna membuat sarapan untuk dirinya dan juga Ronville. Sambil menyantap makanan, Anna berkata bahwa ia dan Ethan berasal dari Maryland. Rupanya, kedatangan mereka ke pelabuhan semalam untuk menemui Ronville, karena mereka mendengar siaran Ronville di radio. Anna berkata bahwa ia memiliki tujuan untuk pergi ke pegunungan salju bernama Vermont untuk menemukan koloni yang selamat, karena virus tersebut tak bisa bertahan di suhu dingin. Pernyataan itu pun membuat Ronville emosi hingga melempar sarapannya, dan ia berpendapat bahwa tak ada manusia yang selamat di luar sana. Alhasil, Ronville meminta maaf atas perbuatannya karena perasaannya masih bad mood sekaligus terkejut bisa bertemu dengan manusia. Setelah menyesali perbuatannya di kamar mandi, Ronville pun berterima kasih kepada Anna. Selanjutnya, mereka keluar untuk melihat perangkap yang menyebabkan kakinya terluka. Sesampai di rumah, ia mendapatkan ide dengan mendinginkan zombie percobaannya dan berharap formula miliknya akan bekerja di suhu dingin. Di sana, Anna terkejut karena pertama kalinya ia melihat zombie yang sangat tenang. Sore hari pun tiba. Saat Ethan tertidur, mereka tengah berbagi cerita. Di sana, Ronville ini sangat menggembari legenda reggae Bob Marley. Ronville pun segera menutup seluruh jendela dengan besi karena matahari akan terbenam. Di sana, Anna kembali mengajak Ronville untuk mencari koloni di pegunungan. Namun Ronville tetap bersikeras, tak ada satupun yang selamat di luar sana. Ia juga tetap bersikeras untuk menemukan vaksin tersebut. Tiba-tiba mereka mendengar suara zombie di luar sana. Ronville pun segera melihat keluar, dan benar saja para zombie telah mengikuti jejak mereka. Kini Ronville pun harus berjuang untuk mencegah para zombie masuk ke rumahnya. Di sana, ia menghidupkan lampu super terang, namun para zombie menghancurkannya. Karena tak ada pilihan lain, Ronville pun meledakkan ranjau yang telah ia pasang. Setelah ledakan, Ronville pun segera mencari Anna. Saat ia terpontang-panting oleh zombie tersebut, Ronville mengambil senjatanya dan seketika zombie tersebut kabur untuk bersembunyi. Ronville pun meledakkan tabung gas agar zombie tersebut keluar. Lantas ia mengejarnya, namun sang zombie melarikan diri. Setelah itu ia segera mencari Anna. Namun mereka ditemukan tengah bersembunyi karena di atas mereka ada makhluk tersebut. Setelah berhasil membunuh si zombie, Ronville pun kembali mendengar rauman di luar sana. Dan rupanya zombie yang kabur tadi datang dengan membawa saudara-saudaranya yang lebih banyak. Lantas mereka segera bersembunyi di laboratorium. Namun sesampainya di sana, Ronville terkejut karena obat miliknya berhasil menyembuhkan zombie tersebut. Di luar sana para zombie telah memasuki rumah hingga akhirnya mereka mendobrak pintu lab dengan mudahnya. Saat zombie tersebut akan menghancurkan kaca, Ronville mendapatkan suatu ilham bahwa ia teringat perkataan dari mendiang anaknya untuk melihat sebuah kupu-kupu. Ronville pun menaruh senjata, melepaskan selang infus dan meminta pintu kaca dibuka. Ronville berkata ia sedang mendengarkan bisikan Tuhan.
Terlihat, para zombie pun tetap tenang saat Ronville akan mengembalikan salah satu dari mereka. Lalu kemudian, Ronville pun kembali menyuntikkan virus kepada percobaannya tersebut. Melihat hal tersebut, Ronville pun mengerti bahwa ia pernah berpendapat para zombie tak bisa merasakan cinta dan kebencian ternyata salah. Setelah itu, para zombie pun pergi meninggalkan mereka. Keesokan harinya mereka pun segera pergi bergegas menggunakan mobilnya untuk menuju pegunungan salju untuk menemui koloni yang selamat. Dan film pun selesai.